Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat. Yes, alhamdulillah luar biasa ya, tetap semangat. Semoga belajar hari ini juga semangat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya berdoa terlebih dahulu. Silahkan Sabrina dipimpin doanya. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Alhamdulillah sehat semua, hadir semua ya. Jaga kesehatan supaya bisa ikut belajar setiap hari ya. Oke, berdoa sudah. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila ya. Yaitu Pancasila dalam kehidupanku. Sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu. Gimana perasaan kalian pagi ini? Bahagiakah, sedih, atau lemes, atau rasa males, apa tenang, apa biasa aja, apa takut, apa marah? Hah? Coba, Fiona, perasaanmu gimana hari ini? Bahagia, alhamdulillah. Yang lain bahagia juga? Bahagia? Abid enggak? Kenapa? Lelah. Kamu habis ngapain di rumah? Istirahat banyak, jangan banyak main ya. Apapun perasaan kalian hari ini, Ibu berharap kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Nanti istirahat Abid kalau capek ya. Yang lain bahagia semua nih? Iya, alhamdulillah bahagia. Kalau bahagia kita mulai belajarnya ya. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Coba semuanya berdiri. Lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kemudian kita akan ice breaking tentang lagu lahirnya Pancasila. Masih ingat? Nah, naik becak ya. Boleh tepuk tangan sambil gerak biar Ya, 1, 2, 3. BPUPKI lahirlah Pancasila. Ada 3 tokohnya yang sangatlah berjasa. Mr. Muhammad Yamin, Soekarno dan Supomo. Mereka itu perumus Pancasila. BPUPKI lahirlah PPKI. Dasar negara kita yaitu Pancasila. Dasarnya yang terkandung di Piagam Jakarta. Lagi apa sudah? Dah cukup ya. Oke, silakan duduk. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional dan juga lahirnya Pancasila. Ya, di sini ada beberapa gambar. Gambar apakah ini? Ini gambar apa?
Burung Garuda. Kemudian ini siapa? Ir Soekarno. Dan ini iya, sidang BPUPKI. Kemudian Ibu mau tanya, apa sih hubungan ketiga gambar ini? Siapa yang tahu? Iya, semua gambar ini adalah berhubungan dengan lahirnya Pancasila. Kemudian, mengapa Indonesia memerlukan dasar negara sebelum merdeka? Kenapa? Supaya Indonesia punya aturan, Bu. Oh iya, kata Abid, supaya Indonesia punya aturan. Betul ya, dasar negara itu kan pedoman kita ya, aturan-aturan bernegara. Apa yang mungkin terjadi jika Indonesia tidak memiliki dasar negara? Indonesia mungkin jadi tidak rukun dan tidak bersatu, Bu. Iya, pinter Fiona. Kasih tepuk tangan untuk yang jawab tadi dong. Iya. Oke ya, kita akan membentuk negara pasti butuh dasar negara. Agar apa kata Fiona tadi? Biar rukun ya. Kemudian apalagi tadi memerlukan dasar negara agar punya pedoman dan aturan bernegara. Nah, dari rangkaian kita tadi, kita akan belajar tentang perumusan lahirnya Pancasila. Ya, siap untuk belajar? Are you ready? Yes, I'm ready. Lebih semangat, are you ready? Yes, I'm ready. Oke, ready. Kita lanjut. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Ibu mau setelah kita belajar hari ini, kalian akan bisa menjelaskan latar belakang lahirnya Pancasila. Kemudian kalian dapat mengenal tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila. Kemudian yang terakhir kalian bisa meneladani sikap para pendiri bangsa. Ya, mari kita belajar melalui diskusi, kerja kelompok, dan presentasi. Nanti kita akan presentasi ya. Nah, di sini Ibu punya video pembelajaran. Kalian simak dan catat fakta penting yang kalian dapat dari video ini ya. Silakan didengarkan. Buat yang pernah upacara di hari Senin, pasti nggak kelewat dong ya bacaan Pancasila. Gimana baca sila keempatnya? Masih suka belibet atau enggak nih sahabat ini? Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang proses Pancasila terbentuk hingga menjadi pedoman kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara dan menjadi pandangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI yang dikenal juga sebagai Kyokushinjuku Chosakai. Pembentukan BPUPKI merupakan bentuk pemenuhan janji Jepang yang akan memerdekakan Indonesia karena Jepang pada waktu itu mengalami kekalahan di Perang Pasifik pada tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan cara menggantikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 oleh Dainippon, yaitu sebutan bagi pemerintahan Jepang, sekaligus dibentuknya panitia BPUPKI dengan 69 anggota yang terdiri dari 2 perwakilan perempuan, 7 perwakilan Jepang, dan 60 anggota laki-laki yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widiwingara. Dalam pelaksanaannya, BPUPKI memiliki tugas antara lain untuk membahas tentang dasar negara, menetapkan undang-undang dasar, membentuk reses selama 1 bulan setelah sidang pertama, membentuk panitia kecil atau panitia 8 untuk menampung saran-saran dari para anggota, dan membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Selama proses menjalankan tugasnya, panitia BPUPKI melakukan 2 sidang resmi, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 di Gedung Chosahin Jakarta yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Tujuan dari sidang pertama adalah untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia, sekaligus membentuk panitia kecil dengan tujuan merumuskan dan menyusun undang-undang dasar. Di hari pertama sidang, pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Dan di hari ketiga sidang, yaitu pada tanggal 31 Mei,
Dr. Supomo menyampaikan usulannya tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Sedangkan usulan dari Insinyur Soekarno dan beberapa panitia sidang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpendapat bahwa dasar negara yang dimaksud adalah philosophische Grundlage atau berdasarkan filsafat, fundament, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Selain perumusan dasar negara, dalam sidang pertama dibentuk juga Panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno yang memiliki tugas menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 8 berubah nama menjadi Panitia 9 karena adanya perubahan keanggotaan. Akhirnya, Panitia 9 menghasilkan rumusan pembukaan UUD yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Setelah Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta, Panitia BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Oke, Ibu cukupkan ya. Karena hari ini kita hanya belajar tentang BPUPKI. Nanti seterusnya kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, tadi setelah mendengarkan video yang sudah Ibu putar dan beberapa gambar yang sudah Ibu tunjukkan, Ibu, kalian pasti udah punya beberapa catatan ya, pintar. Ya, Ibu mau tanya, apa yang dibentuk oleh negara Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Apa? BPUPKI. Pintar. BPUPKI. Apa sih BPUPKI itu? Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pinter ya. BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian tadi ada beberapa tokoh. Siapa yang masih ingat tokoh perumus Pancasila? Ada berapa? 3. Siapa saja? I.R. Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo. Ya, tahu apa saja yang dicetuskan I.R. Soekarno? Tadi ada tersebut, I.R. Soekarno itu yang memperkenalkan nama Pancasila. Ya, kemudian Ibu mau tanya, BPUPKI dibentuk untuk apa? Untuk apa sih BPUPKI dibentuk? Apa, Fiana? Iya, untuk merumuskan Pancasila. Kemudian apa lagi? Pintar, Abid. Gak apa-apa, jangan ragu, jawab aja. Apapun jawaban kalian itu hebat. Ya, walaupun tidak tepat, tapi itu kalian sudah berani. Untuk apa, Abid? Mempersiapkan kemerdekaan, ya. Bagus ya. Setidaknya sedikit demi sedikit kalian sudah memahami materi BPUPKI. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita akan belajar tentang latar belakang Pancasila lahir. Pancasila lahir karena Indonesia butuh fondasi kuat untuk merdeka. Saat itu Jepang yang mulai kalah dalam Perang Dunia II menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Ya, kemudian sebagai langkah nyata dibentuklah sebuah badan untuk menyusun persiapan negara termasuk merumuskan dasar negara yang akan menyatukan seluruh rakyat. Tadi di video sudah dijelaskan apa itu namanya? BPUPKI ya. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut apa, Sabrina? Iya, ini adalah BPUPKI dalam bentuk bahasa Jepang ya. Yang diketuai oleh siapa, Abid? Iya, diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Badan ini bertugas menyelidiki dan mempersiapkan segala syarat menjadi negara yang merdeka. Disinilah para tokoh bangsa berkumpul untuk merancang masa depan Indonesia melalui pemikiran-pemikiran hebat mereka. Jadi cikal bakalnya Pancasila, yaitu dasar negara, adalah dibentuknya
BPU PKI. Jadi harus ingat dari mana sih sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila itu awal pertamanya Jepang mau kalah. Kemudian Jepang mengusulkan Indonesia harus merdeka. Akhirnya Indonesia membentuk suatu badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPU PKI yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. BPU PKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zunbi Sosakai. Pinter. Kita lanjut. Di sini Indonesia membutuhkan dasar negara, ya. Tahukah kalian setiap negara membutuhkan dasar negara sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa sih diperlukan? Dina, coba kenapa diperlukan? Dasar negara diperlukan karena yang pertama untuk pedoman, ya, menjadi arah kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua ada landasan atau aturan, ya, dasar membuat peraturan, ya. Karena nanti setelah terbentuknya Pancasila akan dibentuk juga undang-undang dasar, ya. Kemudian ada pemersatu bangsa, yaitu menjaga persatuan masyarakat yang beragam. Karena kita tahu di Indonesia itu banyak adat budaya, ya. Nah, dengan Pancasila ini, dengan adanya dasar negara itu, ya, jadilah persatuan. Nanti akan ada lagi Bhinneka Tunggal Ika, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari beberapa yang sudah Ibu jelaskan tadi, bisa diingat awal lahirnya Pancasila itu adalah dibentuknya BPU PKI pada tanggal 1 Maret 1945 BPU dibentuk. Kemudian tugas BPU PKI itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan yaitu merumuskan dasar negara, ya. Coba Ibu tanya lagi, sidang pertama BPU PKI tanggal berapa? 29 sampai? Kemudian tugas BPU PKI apa? Mempersiapkan? Kemudian? Oke, lanjut. Oh iya, BPU PKI tadi di video ada ya, berapa jumlahnya? 67? Oh, anggota. Kita lanjut. Oke, di sidang pertama BPU PKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ya di Gedung Pancasila, Jakarta. Fokus utamanya hanya satu, yaitu menjawab pertanyaan apa dasar negara Indonesia. Karena kan waktu itu belum ada ya dasar negaranya ya. Nah, apa nih? Dulu kan belum nemu Pancasila, kata-kata Pancasila. Nah, dalam sidang yang penuh diskusi ini, 3 tokoh penting yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan mereka yang menjadi cikal bakal Pancasila. Nah, tokoh pengusul Pancasila yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin. Nah, di sini pada sidang pertama tanggal 29 Mei di tahun 1945, usulan dari Muhammad Yamin itu yang pertama pri kebangsaan, kemudian pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, dan keempat pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian usulan dari Prof. Dr. Supomo. Coba Sabrina disebutkan di sidang kedua, di tanggal yang kedua, tanggal 31 Mei. Apa saja usulan dari Dr. Supomo? Kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Iya. Kemudian usulan yang terakhir dari IR Soekarno. Coba Fiona, apa isinya pada tanggal 1 Juni 1945? Ini loh nak. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme, atau perkemanusiaan, mufakat, atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan dan kebudayaan. Oke ya. Sekali lagi biar kalian lebih paham, di sini ada yang betul-betul membedakan. Maksudnya ketiga tokoh perumus ini ya. Nah, di sini ada tambahan Hatta ya. Di sini ada perannya masing-masing. Muhammad Yamin itu mengusulkan dasar negara yang berisi nilai kebangsaan, kemanusiaan, kesejahteraan
rakyat. Biar ingat. Kemudian Supomo menjelaskan konsep negara, ya, tentang pentingnya persatuan dan kekeluargaan. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno, yaitu beliau menyampaikan pidato tentang dasar negara dan memperkenalkan nama Pancasila. Jadi bisa diingat, siapa yang memperkenalkan nama Pancasila? Siapa yang mengusulkan dasar negara itu persatuan kekeluargaan? Iya, siapa yang mengusulkan Pancasila dasar negara itu menurut kebangsaan, kemanusiaan, kesejahteraan? Oke, dan di sini ada satu peran lagi, Moh Hatta. Beliau ini berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan dan mengesahkan dasar negara, yaitu Pancasila dalam sidang BPUPKI. Lanjut. Nah, nanti karena Pancasila itu nggak hanya soal BPUPKI. Nanti setelah dibentuknya BPUPKI, ada yang namanya sidang pertama, kemudian sidang kedua, kemudian terbentuklah Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Ya, setelah ini dibentuk, karena belum ada kesepakatan, dibentuklah Panitia 9, ya. Kemudian hasilnya pada tanggal 22 Juni, mereka menghasilkan Piagam Jakarta. Setelah ini rangkaian Panitia 9 dan Piagam Jakarta selesai, kemudian pengesahan finalnya di tanggal 18 Agustus 1945, ya. Tapi ini kita tidak perdalam, ini kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya Nak ya. Karena Pancasila kalian harus tahu, perumusan Pancasila itu panjang prosesnya, ya, tidak hanya di BPUPKI. Dan materi ini kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke ya, kemudian apa sih Nak yang kita dapat dari yang sudah kita bahas tadi, dari para tokoh bermusyawarah, mengumpulkan beberapa pendapat untuk mencapai mufakat bersama, apa yang dapat kita teladani? Yang pertama, musyawarah, ya, berdiskusi untuk menciptakan keputusan bersama. Yang kedua ada menghargai perbedaan. Tadi kan ada beberapa tokoh, ya, yang jelas-jelas berbeda pendapatnya. Ya, kita harus menghormati pendapat orang lain. Ini yang bisa kita contoh dan bisa kita teladani. Yang kemudian yaitu mengutamakan kepentingan bangsa, mendahulukan kepentingan bersama, ya, tidak egois, ya. Kemudian selanjutnya semangat persatuan, semangat. Kita contoh, beliau semangat untuk semangat untuk Indonesia merdeka, ya kan? Semangat ini yang harus kita contoh. Yang terakhir tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan baik. Ya, kayaknya lemes. Coba tepuk mantap. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap, tepuk semangat. Ngantuk. Coba Abi, tepuk semangat. Iya, semangat ya belajarnya. Biar kalau otak kita semangat, kita tuh fokus gitu. Nanti materi yang disampaikan bisa dipahami ya. Kita lanjut sebentar lagi. Ibu akan bagi kalian beberapa kelompok, sudah dibagi kemarin ya. Ini adalah tugas aktivitas kelompok kalian menyusun jejak sejarah Pancasila. Ini LKPD-nya Ibu bagikan. Ini duduknya sudah sesuai kelompoknya masing-masing ya. Oh ya, ada yang belum. Mana yang belum? Coba kembali ke kelompoknya masing-masing. Dina masuk kelompok Abid. Puan, geser sedikit nggak apa-apa. Ini Ibu bagi ya LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Tidak perlu buru-buru, tapi jangan terlalu lama. Fokus kuncinya. Baca bacaan singkatnya, kemudian amati gambar yang ada di lembar kerja. Diskusikan jawaban bersama teman. Ya, harus kerja sama. Geser biar nggak terlalu dekat.
Harus kerjasama ya. Kemudian setelah dibaca, ditulis hasilnya di lembar kerjanya. Setelah ini, kalau sudah selesai nanti dipresentasikan. Silakan dikerjakan. Semua anggota kelompok harus ikut andil ya, harus aktif ya. Jangan cuma Abid aja yang ngerjain. Iya. Mengapa para pendiri bangsa tetap musyawarah meskipun memiliki pendapat yang berbeda? Pak, coba jawab sebisa kalian. Iya, boleh. Pintar, mereka saling menghargai. Boleh karena mereka saling menghargai. Itu Kesia pintar. Ini Puan, ada kesulitan? Bisa ya, ini menyusun urutan peristiwa. Ini kan gambar pertama ada dibentuknya PPKI. Kemudian yang ketiga Soekarno menyampaikan pidato tentang Pancasila ya. Kemudian yang ketiga ada sidang pertama BPUPKI. Kemudian yang terakhir ada Pancasila disahkan. Ini belum berurut. Coba ngobrol, diskusi. Apa dulu nih urutannya? Nanti maju ke depannya dibaca ya. Urutan pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini dibaca di depan, ya. Oke. Pintar. Ini apa kendalanya? Gak ada mana Bu, kita bisa dulu, kita bisa dulu. Oh iya, bisa ya. Bikin angka-angka kan, benar kan? Iya, coba yang pertama apa? Apa itu yang pertama? BPU dibentuk. Iya, kemudian yang kedua? Sidang pertama BPUPKI. Iya, pinter. Selanjutnya? Pidato IF Soekarno tentang Pancasila. Terus? 4. Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni. Yang keempat, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus. Oke, sip, mantap. Iya dong Bu. Namanya prospek. Oke, 5 menit cukup ya nak ya, silahkan dikerjakan dulu. Nanti ditunjuk, oh nanti semua kelompok maju ya, setiap kelompok maju. Ya. Yang sudah selesai dibaca-baca dulu, kalau sudah siap boleh maju ke depan. Semua wajib baca. Wajib menyampaikan apa hasil diskusi teman-teman. Ya. Boleh kelompok 1 maju, boleh. Sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok 1 sudah selesai, boleh maju. Boleh maju ya, semuanya ikut. Jangan lupa salam. Kalian dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apa soal pertama? Dibaca yang keras. Mengapa sebelum merdeka Indonesia membutuhkan dasar negara? Ya. Indonesia membutuhkan dasar negara agar memiliki pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga persatuan, serta menjadi dasar dalam membuat aturan. Ya. Kemudian yang kedua apa soalnya? Apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Sidang pertama BPUPKI membahas pemusuhan negara Indonesia. Pada sidang tersebut, Muhammad Yamin, Sukowo, dan IF Soekarno menyampaikan usulan negara mengenai dasar negara Indonesia. Teman-teman yang lain dengerin ya. Nanti boleh ngasih tanggapan atau ada yang mau ditanyakan boleh.
pengasih saran. Rumus Pancasila. Satu, ada R. Soekarno. Ya. Menyampaikan pidato tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dan memperkenalkan nama Pancasila sebagai dasar negara. 2. Muhammad Yani mengusulkan rumusan dasar negara pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945. Yang ketiga, Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara pada sidang BPU PKI tanggal 21 Mei 1945. Keempat, Muhammad Hatta menjadi anggota Panitia 9 dan ikut merumuskan Piagam Jakarta serta berperan dalam menyempurnakan rumusan Pancasila. Oke, yang terakhir, menyusun urutan peristiwa. Disebutkan urutannya coba. Yang pertama, yang keras. Pertama, BPU PKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945. Kedua, sidang pertama BPU PKI membahas dasar negara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ketiga, pidato I.R. Soekarno tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Sudah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, sudah bisa menyusun ya. Boleh duduk. Ada yang mau ngasih tanggapan teman-temannya? Ngasih komentar? Cukup? Cukup. Selanjutnya kelompok 2 silahkan maju. Kelompok Abid. Diperhatikan ya. Jawaban dari teman-temannya kalau ada yang salah boleh bilang, Bu itu jawabannya salah. Yang benar ini boleh. Atau mau kasih pujian, udah benar jawabannya juga boleh. Silakan, jangan lupa salam. Tadi nggak ditutup salam ya? Lupa, nanti tutup salam. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil berdiskusi kami. Yaitu. Mengapa para tokoh bangsa merumuskan dasar negara seperti Indonesia agar Indonesia punya pedoman hidup bernegara sebagai satu bangsa. Terus siapa saja Nomor 2. tokoh? Siapa saja tokoh yang menyampaikan usulan atau gagasan dasar negara dalam sidang pertama BPU PKI? 1. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua? Yang kedua, Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang ketiga, I.R. Soekarno 1 Juni 1945. Oke, sebutkan penyusunannya. Penyusunan. BPU PKI dibentuk oleh pemerintah Jepang. Sidang pertama BPU PKI membahas dasar negara. Yang ketiga. Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta. Keempat. I.R. Soekarno menyampaikan pidato tentang Pancasila. Yang terakhir. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh. Ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok terakhir. Ganes, Puan, Dini. Oh iya, ini hasilnya kumpul ya. Silakan dibaca. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan yang keras. Apa soalnya?
satu baru sadar butuh rukun. Iya, nih. Sikap baik apa yang bisa kamu contoh dari para pendiri bangsa? Musyawarah, cinta tanah air. Iya, kemudian? Apa yang akan kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan nilai Pancasila? Menolong teman dan mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Iya, pinter. Sudah? Cukup ya, ditutup presentasinya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Sudah sebagian bisa menjawab dan bisa menyusun alur runtutan lahirnya Pancasila ya. Kemudian tokoh-tokohnya juga tadi sudah pada ingat ya. Tanggal-tanggalnya juga sudah pada paham. Di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulannya. Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi hasil musyawarah para pahlawan dari berbagai latar belakang. Nah, tugas kita sekarang menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi tanggung jawab, musyawarah, ya, dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh itu juga termasuk. Kemudian, coba Ibu tanya, apa hal baru yang aku pelajari hari ini? Belajar apa tentang apa hari ini? Yang keras jawabnya. Pendidikan Pancasila, BPUPKI. Kemudian 3 tokoh perumusan Pancasila siapa aja? Ir Soekarno, Supomo dan iya. Nah, ini tokoh siapa aja tadi sudah disebutkan. Kemudian sikap apa yang ingin kalian teladani? Sikap apa? Menghargai perbedaan, pintar Abid. Kemudian menghormati pendapat orang lain. Kemudian siapa lagi menjawab? Abid aja nih. Sikap apa yang bakal kalian teladani? Musyawarah ya. Tolong menolong ya. Oke. Lanjut. Di sini Ibu ada kuis. Boleh nanti maju satu-satu ya. Nomor 1, silakan ayo kita. Siapa yang mau maju nomor 1 pada tanggal 1 Maret 1945? Oh, Fiona. Apa Fiona? Iya benar. Kasih tepuk tangan buat Fiona. Lanjut, soal kedua. Iya, beri aplaus untuk Abid. Soal ketiga. Tujuan dibentuk BPUPKI adalah jeng 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 jeng. Iya, kasih tepuk tangan untuk Sabrina. Menyelidiki, mempersiapkan. Sidang pertama BPUPKI membahas apa? Iya, pinter Kesya. Kasih tepuk tangan. Lanjut. Pengertian Pancasila adalah siapa? Ini pelajaran kelas 4 juga ada ini ya. Apa? Iya, benar sekali. Lanjut. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal. Tanggal berapa hari lahir Pancasila? Pinter-pinter anak ibu ya. Istilah Pancasila pertama kali dikemukakan. Siapa yang belum maju? Puan, istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh... Ya, siapa? Siapa yang tahu? Iya, ibu yakin kalian tahu semua ini. Dasar negara Indonesia adalah apa? Dasar negara Indonesia adalah dasar negara. Ya. Iya, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Insya Allah paham ya nak ya.
Bagus, kita sudah selesai. Ini ulang lagi dari awal. Oke, sekarang Ibu mau cek perasaan kalian setelah belajar sama Ibu hari ini. Nanti boleh maju satu-satu ya. Boleh mulai, kita mulai. Coba dari Fiona. Pilih. Kalian bahagia, menangis, bingung atau apa? Silahkan, apa ngantuk? Ya, boleh maju semua gantian. Ya, maju semua. Ayo. Boleh milih emotnya masing-masing. Ngantuk, bahagia, bingung, sedih, lesu. Wah, Abid ngantuk, Abid. Cari. Oke. Belum, boleh tunggu. Iya. Oke ya. Seneng ada 5, ngantuk 3. Ini bingung nih. Ya, ada 1 orang, nggak apa-apa. Besok kita berusaha belajar lagi lebih semangat ya. Kalau ngantuk, besok di rumah tidurnya jangan terlalu malam ya. Oke ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Pertemuan yang akan selanjutnya kita akan melanjutkan materi ini tentang Piagam Jakarta dan Panitia 9. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Sabrina dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang, hati-hati di jalan ya. Salim sama Ibu Binti juga salim. Terima kasih ya.